Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, First Education Medan. Di video kali ini kita akan memulai pembahasan tentang soal-soal di bab 2, ya, yaitu buku matematika kelas 10 wajib 1A oleh Sukino berdasarkan kurikulum tahun 2013, yaitu buku yang sebelah kiri ini ya. Nah, bab 2 itu topiknya adalah pertidaksamaan rasional dan irasional. Ya, jadi kuncinya adalah pertidaksamaan. Oke. Nah, terus kita mulai dengan soal-soal di LKS 1 ya, yaitu tentang pertidaksamaan kuadrat. Kita singkat sebagai PTK, yaitu kita bahas soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Oke, nah jadi kita langsung mulai saja ya. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa arti dari pertidaksamaan kuadrat. Nah, ingat, pertidaksamaan kuadrat, nah kuncinya adalah kuadrat ini artinya dia pasti berbentuk pangkat 2. Ya, maka bentuk umumnya adalah di sebelah kiri ini pasti AX kuadrat tambah BX tambah C, ya. Nah, terus karena dia adalah pertidaksamaan, itu berarti bisa lebih besar, oke, bisa juga nanti lebih kecil, ataupun lebih besar sama dengan, ataupun lebih kecil sama dengan. Oke, nah lalu sebelah kanannya harus 0, ya. Jadi, pertidaksamaan itu bisa lebih besar, lebih kecil, ataupun ada yang sama dengannya. Oke, nah itu dulu bentuk umumnya. Oke, nah jadi langkah-langkah kerjanya adalah kalian hanya ikuti saja langkah ini. Oke, yaitu kalau A, kanan itu harus 0. Ya, kanan harus 0 dulu. Oke, nah lalu koefisien A-nya ini harus positif. Jadi kalau dia negatif, maka kalian tinggal kalikan saja dengan minus 1. Oke, nah nanti ini maksudnya apa di soal nanti lebih jelas ya. Nah, lalu langkah keduanya adalah kita faktorkan yang sebelah kiri. Oke, karena kan dia berbentuk kuadrat. Jadi kita faktorkan saja. Ya, nah jadi kalau kalian sudah lupa tentang pemfaktoran, nanti saya ada kasih linknya di bagian deskripsi ya tentang pemfaktoran untuk persamaan kuadrat ya. Untuk bentuk kuadrat ini pemfaktorannya bagaimana. Oke, nah kalau kalian sudah faktorkan, nanti kan bisa dapat dua buah X ya, yaitu X1 dan X2. Oke, nah kita anggap X1 itu yang kita sebut duluan yang lebih kecil ya daripada X2. Jadi X1 lebih kecil daripada X2. Nah, lalu langkah ketiganya adalah kita tinggal buat garis bilangannya. Artinya nanti pasti ada 3 bagian ya. Maksudnya bagaimana gitu. Jadi kita buat garis bilangannya. X1 kan lebih kecil daripada X2 ya. Jadi artinya X1 kita tulis dulu di sini. Oke, nah lalu X2 kita tulis di sini. Oke, nah artinya kan garis bilangan ini kita pecah menjadi 3 bagian. Nah, ini yang bagian pertama di sebelah kiri, lalu bagian kedua itu yang di tengah ya. Nah, dan bagian ketiga itu yang di sebelah kanan. Oke? Nah, terus kalau misalnya pertidaksamaannya itu ada sama dengannya, jadi bisa lebih kecil sama dengan ataupun lebih besar sama dengan. Nah, maka ini perhatikan tadi saya kan buatnya bulat kosong ya. Nah, untuk membedakan kalau dia ada sama dengannya, maka itu kita buat dengan bulat hitam. Jadi misalnya saja ini ada kita buat jadi bulat hitam di sini. Tuh. Oke, nah tapi harusnya dua-duanya kalau misalnya ada sama dengannya. Kalau tidak ada sama dengan, maka dua-duanya bulat kosong. Kalau ada sama dengan, maka dua-duanya bulat hitam. Oke, nah lalu langkah selanjutnya adalah kita buat tanda plus minus secara selang-seling ya. Kata kuncinya ini, selang-seling. Mulai dari yang kanan. Oke, jadi em, tadi garis bilangannya demikian ya. Nah, jadi kita buat plus, lalu ke kiri minus, lalu ke kirinya lagi plus lagi. Jadi itu maksudnya selang-seling plus min plus min. Oke? Nah, nanti ada pengecualian. Jadi dia nggak selalu selang-seling. Oke? Nah, pengecualiannya adalah kalau misalnya X-nya kembar. Ya, artinya apa? Artinya kalau X1 dan X2-nya ternyata sama. Gitu. Artinya apa? Artinya kan garis bilangannya hanya ada X1. Karena kan ini sama. Jadi hanya ada X1. Terus karena ini sama, kembar, maka kita start dari kanan pos, kirinya juga pos lagi. Ya, artinya tidak selang-seling. Oke, nah baru langkah terakhir adalah kalau soalnya itu berbentuk yang lebih besar,
maka kita ambil yang positif. Oke, nah kalau ambil yang positif artinya kan ambil yang sebelah kiri ini dan juga yang sebelah kanan ya, yang bagian positif. Artinya kita ambil yang X lebih kecil sama dengan A, ya ini berarti kan X1-nya. Nah, atau kita ambil yang X lebih besar sama dengan B, berarti ini X2-nya. Oke, jadi penulisannya seperti ini. Ya. Nah, tapi kalau soalnya berbentuk lebih kecil, maka kita ambil yang bagian tengah ya, karena kan ini yang bagian negatif di tengah. Jadi penulisannya menjadi X1 lebih kecil X lebih kecil X2. Nah, kalau soalnya memang ada sama dengan, maka kita tulis sama dengan juga, maka gambarnya juga bulat hitam. Kalau soalnya tidak ada sama dengan, maka kita tulis yang tidak ada sama dengannya. Oke, jadi jawaban akhirnya itu dua kemungkinan ini. Sebenarnya tiga ya, yaitu kalau dia kembar. Oke, jadi bentuk E ini adalah kalau X1 dan X2-nya berbeda. Oke, maka ada dua kemungkinan. Bisa ambil yang kiri kanan atau kita ambil yang tengah. Oke, nah tapi kalau dia kembar, nanti kita lihat soal ya. Nah, jadi kita langsung kerjakan saja soal nomor satu menggunakan langkah-langkah yang tadi saya baru jelaskan. Oke. Nah, jadi nomor satu ditanya himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan X kuadrat lebih kecil dari 9. Nah, jadi kita lihat langkah A ya, sebelah kanan kan harus 0. Nah, ini di sebelah kanan ada 9. Jadi gimana? 9-nya kita pindah ke kiri menjadi minus 9, yang kanan udah menjadi 0. Oke, ingat ya, tanda tidak berubah. Ya. Nah, lalu kita masuk ke langkah B. Nah, sebenarnya kita harus cek lagi nih, A-nya negatif nggak? Nah, A-nya itu kan 1. Kalau di depan tidak ada apa, berarti 1 kan positif. Berarti ini kita bisa abaikan. Ya. Nah, langkah B, kita faktorkan. Oke, nah ini pemfaktorannya kan mudah ya, menjadi X tambah 3, X kurang 3, terus kita cari X-nya. Nah, untuk yang pertama ini dapat X-nya min 3. Untuk yang kedua dapat X-nya 3. Oke, berarti langkah C selesai ya. Nah, sorry, langkah B maksud saya. Oke, nah lalu langkah C adalah kita buat garis bilangannya, yaitu kita start dari min 3, lalu 3, dan perhatikan ini bulatnya bulat kosong, karena ini tidak ada sama dengannya. Oke, nah lalu kita buat tanda plus min secara selang-seling mulai dari kanan ya, jadi ini plus, ini min, ini plus. Oke, nah lalu kita lihat langkah ke E, yaitu bentuk soalnya lihat yang terakhir ini. Oke, dia lebih kecil dari 0. Ya, karena lebih kecil dari 0 artinya kita mau yang negatif. Artinya kita mau ambil yang bagian tengah, yaitu dari min 3 sampai 3. Nah, ingat cara penulisannya seperti ini ataupun seperti ini. Ya, tapi nggak ada sama dengannya, karena dari soal tidak ada sama dengannya. Maka jawaban akhirnya yaitu min 3 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3 yang sesuai adalah opsi D. Oke? Semoga jelas ya, ikuti saja langkah-langkah ini. Nah, nomor 2 cara kerjanya sama lagi. Oke, kita start dari X pangkat 2 kurang 3X kurang 10 lebih kecil dari 0. Nah, kebetulan ini yang kanannya sudah 0. Artinya kita langsung masuk ke tahap B, yaitu kita faktorkan. Oke, nah ingat ya, kalau kalian sudah lupa tentang pemfaktoran, nanti saya kasih linknya mengenai topik ini, kalian silahkan diulang kembali ya. Pemfaktoran itu sangat penting, jangan dilupakan. Oke, pemfaktoran itu dipakai terus-menerus. Oke. Nah, jadi ini kalau difaktorkan menjadi X kurang 5 dan X tambah 2, artinya dari sini kita dapat X-nya 5, ini X-nya ya. Lalu dari sini dapat X-nya min 2. Oke, nah terus kita harus tahu, oh ini yang lebih kecil. Artinya ini kita namakan sebagai X1, yang inilah sebagai X2-nya. Oke, nah lalu gimana? Kita buat garis bilangan ya. Nah, garis bilangannya, garis bilangannya di sini. Oke, garis bilangannya min 2 dulu, baru 5. Jadi min 2, 5. Nah, baru langkah selanjutnya kita buat tanda plus, min, plus. Oke, nah lalu kita lihat ini maunya yang lebih kecil dari 0. Artinya kita mau ambil yang daerah tengah, ya, daerah tengah. Jadi penulisannya menjadi min 2 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 5. Maka opsi yang sesuai adalah C. Ya, nggak susah kan ya? Hanya ikuti saja langkah-langkah ini. Kita lanjut ya, soal nomor 3. Nah, langkah-langkahnya saya sudah sediakan lagi di sini. Nah, nomor 3, soalnya adalah 12 kurang 4X kurang X kuadrat lebih kecil sama dengan 0. Jadi, ini saya tulis dulu soalnya. Nah, kemudian seperti biasa, kita harus kembalikan dia dulu ke bentuk awal kita. Ya, jadi bentuk awalnya apa? Yaitu
X kuadratnya di depan. Jadi ini minus X kuadrat kita pindah ke depan, minus 4X-nya tetap, nah 12-nya kita pindah ke belakang. Nah ingat ya, ini hanya pindah tempat tidak melewati ke sebelah kanan, berarti tandanya tidak berubah. Ini minus, ini tetap minus. Ini kalau 12 kan berarti artinya dia positif ya, maka ini tetap positif, lebih kecil sama dengan 0. Oke, nah lalu kita lihat, ternyata A-nya kan negatif nih, ini min 1 kan, jadi kita kalikan dengan min 1 kedua ruasnya ya. Ini maksudnya ini, kita kali min 1 di kiri dan di kanan. Oke. Nah, kalau ini dikali min 1 jadinya plus. Kalau ini dikali minus jadinya plus. Nah, kalau ini dikali minus ini jadinya minus. Lalu ingat kalau pertidaksamaan dikali minus, ingat tanda harus dibalik ya. Kalau kalian lupa ini, kalian akan error. Oke? Ingat ya, tanda dibalik dari yang lebih kecil sekarang menjadi lebih besar. Oke? Dari yang lebih kecil sama dengan sekarang menjadi lebih besar sama dengan ya. Lalu selesai langkah 1, kita masuk ke langkah B yaitu kita faktorkan ya, lalu dapat ini X1-nya, ini X2-nya. Oke? Nah, lalu kita masuk ke langkah C yaitu kita buat garis bilangannya, ini saya hapus aja ya. Nah, jadi garis bilangannya apa? Yaitu min 6 dan 2. Jadi min 6-nya di sini, 2-nya di sini. Nah, perhatikan, ini kan ada sama dengannya. Jadi bulatnya harus bulat hitam. Oke? Nah, terus langkah selanjutnya kita buat plus di kanan, lalu selang-seling min, lalu plus lagi. Ya. Nah, lalu kita mau ambil yang mana? Nah, ingat, selalu fokus ke yang paling terakhir, yaitu yang sebelum kita pemfaktoran. Ya, jadi sebelum di bagian pemfaktoran ya. Jadi kita pemfaktorannya kan di sini. Jadi lihatnya yang tanda ini lebih besar meskipun awalnya lebih kecil ya. Tapi karena di sini yang langkah terakhirnya adalah lebih besar dari 0, artinya kita ambil yang daerah positif, berarti ambil yang sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Jadi penulisannya menjadi X lebih kecil sama dengan min 6 atau X lebih besar sama dengan 2, maka opsi yang sesuai adalah D. Oke, sesuai dengan ini penulisannya. Nah, nomor 4 caranya mirip lagi. Oke, nah lihat depan ini ada minusnya. Artinya apa? Kita harus kali minus, cuma ini nggak ada sama dengannya. Oke, nah kali minus maka ini menjadi X kuadrat kurang X kurang 6. Nah, yang kanan 0 kali minus tetap 0. Cuma tandanya harus dibalik. Ingat ya, tanda harus dibalik. Lalu kita faktorkan. Lalu kita ambil, kita dapat X1 dan X2-nya. Oke, selanjutnya kita buat garis bilangan. Mulai dari yang kecil, jadi mulai dari min 2, lalu 3 ya. Jadi kita tulis di sini min 2, 3. Lalu kita buat tanda plus, min, plus. Oke. Nah, lalu kita lihat yang terakhir ini, yaitu lebih kecil dari 0, artinya kita mau yang daerah negatif, berarti yang tengah. Nah, yang tengah penulisannya seperti ini min 2 lebih kecil X lebih kecil 3. Maka opsi yang sesuai adalah opsi D. Oke? Nah, nomor 5. Caranya sama lagi ya. Jadi, kita eh, sebelah kiri sudah positif A-nya dan sebelah kanan sudah 0. Jadi, kita mau faktorkan. Oke? Nah, ternyata soal ini tidak bisa difaktorkan dengan cara biasa. Oke? Nah, jadi ingat kalau tidak bisa cara biasa, maka kita harus menggunakan kemungkinan kedua yaitu cara melengkapi faktor kuadrat sempurna ataupun dengan rumus ABC ya. Nah, saya suka menggunakan rumus ABC. Oke, ingat kembali rumus ABC ini ya. Nah, kalau sudah lupa, lihat kembali video tentang pemfaktoran. Oke? Nah, rumus ABC rumusnya seperti ini. Yang A-nya adalah 1, B-nya 4, dan C-nya 1. Oke? Kita masukkan, hitung sendiri ya. Nanti ternyata dapat jawabannya yaitu min 2 plus minus akar 3. Oke, kenapa? Karena ini kan bisa disederhanakan menjadi 4 kali 3 ya. 4, lalu 4-nya di akar menjadi 2, 3-nya tetap di dalam akar. Oke, lalu nanti semuanya dibagi 2. Nah, lalu kita tahu artinya ada dua jawaban yaitu X1 yang versi minus dan X2 yang versi plus. Ya. Nah, lalu kita tinggal berarti sudah kita buat sampai tahap B. Oke, nah tahap C adalah kita buat garis bilangannya. Nah, tentu saja yang minus itu lebih kecil. Jadi kita tulis yang versi minus dulu, ini X1-nya. Nah, lalu kita tulis yang versi plus, ini X2-nya. Oke, nah lalu kita buat tanda plus
Dari kanan lalu selang-seling, minus, lalu plus lagi. Oke? Nah, lalu kita tinggal lihat apa soalnya. Nah, ternyata soalnya adalah yang lebih kecil dari nol, artinya kita mau yang daerah tengah. Oke? Nah, daerah tengah berarti penulisannya, hapus saja karena mengganggu. Nah, daerah tengah berarti penulisannya seperti yang ini ya. Nah, maaf, bukan yang ini, melainkan yang ini. Jadi, ini A-nya, ini B-nya. Oke, jadi seperti ini menjadi min 2 minus akar 3 lebih kecil X lebih kecil minus 2 plus akar 3. Ya, maka jawaban yang sesuai adalah jawaban A. Oke? Nah, demikianlah pembahasan soal-soal di LKS 1 ini, mulai dari nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Semoga penjelasannya dapat dimengerti ya. Hanya ikuti saja langkah-langkah ini. Oke? Nah, ingat untuk selalu belajar dan banyak berlatih, banyak mengulang, maka kalian pasti bisa. Oke? Silahkan di-like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.